Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai Renungan Sabtu Sunyi. Tema Renungan Sabtu Sunyi pada tahun ini adalah Budi Bakti di dalam Senyap. Sebelum memulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita mengenang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus atas pengorbanannya mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian atas bukit jauh. Bukit jauh, nampak salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesus telah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Dan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Salibnya dihina, ditolak dunia, namun bagiku mulia suci. Karena domba Allah yang tinggalkan surga, mati atasnya di Kalvari. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Pada salib
sampai ku tukarkan mahkota, sampai ku tukarkan mahkota. Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Kita mohon Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Biarlah mulut kita dipenuhi pujian untuk kebesaran nama-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Fill my eyes, oh my God. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless day. Take my will, let my life be holy time. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless days. Take my will, let my life be holy time. Take my will, let my life be holy time. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan perenungan akan firman Tuhan pada Sabtu Sunyi ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Engkau izinkan kami untuk kami mengenang apa yang terjadi masa lalu di dalam sejarah pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Ya Bapa, izinkanlah pada hari ini Tuhan untuk kami terus belajar, terus mendalami apa yang terjadi saat itu Tuhan, sehingga kami dapat semakin tumbuh rasa percaya kami di dalam-Mu Tuhan, dan kami semakin beriman dan semakin dalam di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun kami Tuhan untuk sore ini Tuhan. Kiranya kami dapat mengambil nilai baru dalam kehidupan kami di dalam perenungan Sabtu Sunyi Tuhan, sehingga kami mampu bertumbuh di dalam-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perenungan akan firman Tuhan pada sore ini diambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-42. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus."
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selanjutnya, lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Selanjutnya Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat itu di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di antara semua hari raya gerejawi, mungkin hari ini adalah hari raya gerejawi yang paling canggung untuk kita peringati. Tidak semua gereja memperingati tradisi ini karena dianggap kurang penting. Yang paling banyak diperingati adalah Jumat Agung dan Paskah. Dan hari Sabtunya itu sering dilewati. Tetapi tahukah kita bahwa serangkaian proses ini, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu besok, merupakan satu kesatuan proses yang menceritakan kronologi sejarah besar dalam iman Kristen, yaitu peristiwa pengorbanan Yesus. Dan di setiap bagian itu merupakan atau memiliki makna tersendiri untuk kita imani dan kita pelajari. Dan dalam rentetan waktu itu ada hari Sabtu Sunyi yang di dalamnya kita dapat belajar tentang kesetiaan. Kesetiaannya siapa? Nah, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Yaitu kesetiaan para murid yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Namun, di hadapan mata mereka sendiri, yang dipandang sebagai anak Allah yang penuh kuasa, di dalam peristiwa itu tidak melakukan perlawanan apapun untuk menunjukkan kuasanya, dan malah mati di dalam ketidakberdayaan.
saya membayangkan betapa susahnya situasi tersebut. Di tengah segala ketidakkepastian dan bayang-bayang penindasan setelah Yesus yang mereka sembah, yang mereka ikuti, kemudian dihukum mati. Kesusahan itulah yang dialami oleh para murid dan pengikut Yesus pada waktu itu. Bahkan ke-11 murid yang selalu mengikutinya tunggang langgang saat Yesus ditangkap. Betapa mencekamnya situasi tersebut. Orang-orang yang dulunya menyambut Yesus dengan daun palem dan menyanyikan pujian Hosana, Hosana, pada saat itu seketika berbalik dan meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan seorang Petrus yang penuh iman dan sangat pemberani pun sanggup menyangkalnya dan tidak mengakuinya. Kita dapat membayangkan betapa mengerikannya situasi tersebut. Tetapi dalam rentetan peristiwa itu ada beberapa nama dalam ayat yang kita baca tadi yang membuat saya tertarik. Dan saya merasa juga ini perlu untuk kita teladani bersama di dalam kehidupan kita saat ini. Nama yang pertama adalah Yusuf Arimatea. Pada ayat ke-8, yaitu hal yang menarik disebutkan situ bahwa ia mengikuti Yesus secara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh orang-orang Yahudi. Siapakah dia? Siapakah Yusuf Arimatea? Yusuf Arimatea adalah orang kaya. Dia juga salah satu anggota Sanhedrin atau tokoh religius Yahudi yang berkarakter baik dan benar. Dalam cerita Rasul Lukas, Yusuf Arimatea adalah anggota majelis besar dan seorang yang sangat baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan para majelis lainnya. Dan dia tetap mempertahankan bahwa Yesus harus ditelusuri dengan baik. Dan diceritakan juga bahwa ia berasal dari daerah Arimatea, sebuah kota Yahudi. Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dan nama yang kedua adalah nama Nikodemus. Ya. Nama ini disebutkan di dalam di dalam ayat yang ke-39. Ya. Dan masih ingatkah kita pada Yohanes pasal yang ketiga ayat 16? Nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Dan ayat ini muncul dalam rangkaian cerita percakapan Yesus dengan Nikodemus ini. Yesus mencatat bahwa Nikodemus datang untuk berbicara kepada Yesus pada malam hari. Ingat, pada malam hari. Kalau kita melihat cerita ini, banyak yang berspekulasi bahwa Nikodemus ini takut atau bahkan malu mengunjungi Yesus ketika masih terang, sehingga ia berkunjung dalam kegelapan. Alasan ini mungkin saja, namun naskah Alkitab tidak menyebut alasan ia memilih waktu berkunjung itu. Ada pula alasan yang lain yang mungkin menjelaskan waktu berkunjungnya. Nikodemus mengajukan pertanyaan pada Yesus sebagai anggota dari lembaga penguasa Yahudi. Adalah tanggung jawabnya menyelidiki guru atau tokoh masyarakat lainnya yang berpotensi menyimpangkan keyakinan umat Yahudi. Lalu kita menemukan kembali nama Nikodemus ini dalam Alkitab ketika ia berperan secara resmi sebagai anggota Sanhedrin dalam memutuskan hukuman atas Yesus. Hal itu dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-7. Selanjutnya, kutipan tentang Nikodemus
di dalam Alkitab ditemukan dalam Yohanes pasal yang ke-19. Setelah proses penyaliban Yesus, kita menemukan Nikodemus yang sedang membantu Yusuf Arimatea untuk menguburkan Yesus. Nah, ini yang menarik. Yusuf digambarkan oleh Matius sebagai orang kaya. Di dalam Markus 15 ayat yang ke-43 sebagai anggota lembaga. Ya, kemudian Lukas 23 ayat 50 sampai 51 menyebut Yusuf sebagai orang yang benar dan tidak menyetujui keputusan lembaga atau hukuman Yesus. Yusuf meminta jasad Yesus pada Pilatus. Kemudian Nikodemus membawa sekitar 17 kg rempah-rempah bagi penyiapan penguburan Yesus dan membantu Yusuf membungkus jasad Yesus dalam kain kafan dan menempatkannya dalam kubur. Jumlah rempah yang dibawanya itu menjadi penanda bahwa Nikodemus adalah orang yang kaya, dan bahwa melalui itu kita melihat Nikodemus benar-benar menghormati Yesus. Ketika saya membaca ayat yang diberikan ini, saya merenung. Sebuah perenungan ini juga perlu untuk kita renungkan. Bagaimana perasaan mereka, perasaan kita seandainya kita dalam posisi mereka. Setelah mereka melihat Yesus yang mereka ikuti, yang mereka sanjung-sanjung, yang mereka teladani, kemudian dihukum mati dengan cara yang tidak lazim, dan akhirnya mati di hadapan mata mereka. Suatu hal yang sangat berbanding terbalik ketika banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan, banyak kuasa-kuasa penyembuhan yang tidak masuk akal yang Tuhan laksanakan, tetapi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak mampu. Yesus tidak mampu untuk menolak kematiannya. Tetapi kalau kita melihat dari keteladanan Yusuf Arimatea dan Nikodemus, paling tidak mereka memiliki modal utama yang sangat besar, yaitu iman yang penuh bakti. Kenapa iman yang penuh bakti? Di saat para murid Yesus yang mengikuti Yesus setiap hari lari tunggang langgang, menjauh, bahkan ada yang menyangkal, justru mereka berdua malah semakin mendekat dengan berani dan menunjukkan bakti yang luar biasa di tengah segala kemungkinan yang buruk yang bisa menimpa mereka. Mereka mengabaikan jabatan mereka sebagai tokoh agama yang dipandang dan rela menjadi tukang kubur, mengangkat mayat Yesus, membersihkan mayat Yesus, membolak-balikkan mayat Yesus, mengafaninya. Dan mereka menjadi tukang kubur, benar-benar menjadi tukang kubur. Ia seorang anggota majelis besar, merendahkan diri menjadi pengubur mayat demi memberikan pemakaman yang penuh hormat kepada Tuhan Yesus. Hari ini, di momen Sabtu Sunyi ini, saya mau mengajak kita semua untuk melalui Sabtu Sunyi ini dari perspektif itu. Merefleksikan Sabtu Sunyi dalam kehidupan kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Meskipun tampaknya rasa-rasanya Tuhan bungkam, diam, bahkan kita berpikir Tuhan itu mati, gak ada pergerakannya sama sekali. Namun di tengah situasi itu, kita harus semakin terus setia mendekat kepada Tuhan yang seolah-olah terbungkam itu. Jika kita mengamati
proses penyalipan itu dari penangkapan sampai kebangkitan, ada kabar baik yang bisa kita lihat. Kabar baiknya adalah Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada murid-murid yang telah meninggalkannya dalam proses itu. Ya. Jika kepada para murid yang menjauh saja Tuhan kemudian datang mendekat dan menunjukkan diri-Nya dan keagungannya, apalagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, dan kepada kita semua yang berjuang selalu untuk tetap dekat dengan Tuhan, walaupun sepertinya mau mati, dan tidak ada jalan apapun yang kita hadapi, dan kita seolah-olah tidak melihat harapan yang ada di depan mata kita. Tetapi kita dengan setia, dengan teguh, kita menyatakan iman kita, bahwa Tuhan, aku mau setia di dalam. Narasi yang pendek dalam Injil Yohanes tidak menjelaskan banyak tentang sosok Nikodemus dan Yusuf Arimatia. Apakah ia seorang yang benar-benar percaya? Apakah yang ia lakukan setelah kebangkitan Yesus? Alkitab tidak menjawab pertanyaan ini, dan tidak ada sumber di luar Alkitab yang dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Rupanya Nikodemus mempunyai kesamaan dengan Yusuf dari Arimatia, di mana mereka berdua merupakan murid Yesus namun tidak berani menyatakan iman secara terbuka. Namun paling tidak ada bukti pengorbanan yang ditunjukkan oleh Yusuf Arimatia dan Nikodemus yang dapat kita teladani. Sebuah keteladanan bakti seorang murid kepada junjungannya, yaitu Yesus, yang sangat luar biasa. Di tengah situasi yang mencekam dengan segala ketidakpastian, mereka merendahkan diri untuk merawat mayat Yesus dan menguburkannya dengan penuh penghormatan. Mereka tidak memandang status sosial mereka. Mereka menghiraukan jabatan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Yesus. Sebuah bukti bakti yang harus kita teladani saat ini. Menjadi pengikut Yesus bukan hanya karena saat situasinya baik, diberkati lebih dan seolah-olah segala sesuatunya menyenangkan. Tetapi di tengah situasi yang tidak baik pun, kita harus teguh untuk menjaga iman kita. Terlebih di situasi yang tidak kondusif, kita harus mampu untuk mewujudkannya melalui perbuatan kita. Inilah iman yang penuh bakti di dalam senyap. Selamat menikmati karya Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di tengah segala ketidakpastian dunia ini Tuhan, kuasa-Mu, pengorbanan-Mu memberikan kepastian hidup bagi kami, untuk kami tetap setia di dalam kesenyapan iman kami Tuhan. Kami ingin Tuhan, di tengah segala situasi yang tidak kondusif ini Tuhan, kami terus untuk semakin mencintai-Mu lebih sungguh, memberikan hormat yang benar-benar agung melalui kehidupan kami dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami, iman kami, perbuatan kami Tuhan dapat menunjukkan betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih karya keselamatan yang telah Engkau lakukan untuk kami saat ini. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami Yesus, dan terima kasih Tuhan. Engkau memberikan keteladanan bagi kami yang baik. Melalui para murid-Mu, Yusuf Arimatia dan Nikodemus, Engkau memberikan gambaran kepada kami tentang murid yang tetap setia
dan memberikan bakti yang luar biasa di tengah situasi yang tidak baik itu, Tuhan. Bimbing kami, Tuhan, untuk kami semakin teguh di dalam-Mu. Kami serahkan iman kami dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan. Haleluya. Amin. Kita telah tiba di penghujung renungan Sabtu Sunyi hari ini. Kiranya kita bisa bersama-sama melakukan refleksi atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita manusia berdosa. Kita bersama-sama mengakhiri renungan hari ini dengan menaikkan pujian Penebus Junjunganku dari PPR 1 nomor 35. Dosa mereka ampunilah.